Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah pesan semesta kepadamu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk hidupmu ya? Paling utama adalah menyikapi akhir tahun ini ya. Jadi apa yang ingin semesta sampaikan nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke? Kita langsung saja berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Pesan semesta untukmu mengakhiri tahun 2024 ya. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan. Wow, Pack of Wands, kecemasan. Wah, kenapa kamu cemas? Nine of Cups, penantian. Wow, di sini ada penantian tak berujung ya. Ini masalahnya dulu ya. Sebelum kita ke pesannya ya, Queen of Swords, ya ada rasa sakit hati, kecewa. Death, ada yang sakit ya. Terus juga di sini Eight of Wands ya, tidak pede ya. The Hierophant, wow, ada yang dikhianati. Nine of Swords, kesepian. Waduh, kenapa di akhir tahun kok semuanya pada tidak berbahagia? Wah, kita mau menyambut tahun baru tapi nggak berbahagia ya. Ada desan ya, dimana harusnya menjadi terang, tetapi hidup itu nggak terang, hidup redup ya. Oke. Kita lihat lagi ya, itu tadi masalahnya ya. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu agar hidupmu tuh jangan berantakan ya. Ini hidup kok berantakan semua nih. Kalaupun mungkin ini ada pada dirimu ya, coba dibenahi ya. Kita mau lihat ya, apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Ada Devil, ada Justice, ada Judgment, Ten of Wands. Wah, hidup dinikmati, hidup dijalani, jangan disesali. Apa yang sudah terjadi adalah pembelajaran ya. Semua pasti akan seimbang ataupun adil ya. Kalau kamu pernah disakiti, ingat ya, kamu akan mendapatkan sosok yang baik untukmu. Orang yang menyakitimu dijauhkan darimu karena dia tidak cocok untukmu, akan digantikan dengan orang yang baru yang baik ya. Kalaupun mungkin kondisinya kamu marah, dikecewakan, atau dipandang enteng, dihina, biarin aja ya. Ingat, karma selalu ada keadilan, jangan takut. Makanya tadi saya bilang, jangan menjadi bumerang untuk diri sendiri. Hidup di masa lalu ya. Jangan kamu hidup ini untuk hari ini dan masa depanmu. Masa lalu itu udah berlalu, tapi kamu tuh kayak macam hidup di masa lalu ya. Jangan bawa-bawa masa lalu yang suram untuk masa depanmu, no ya. Tinggalkan di masa lalu, ambil pembelajarannya. Ingat, semesta ada, malaikat selalu ada untukmu
Sekarang tergantung dirimu mau menerima malaikat yang mana nih, ya. Karena malaikat dalam dalam dua sisi kita itu ada hitam dan putih ya. Karena di sini kan ada yang malaikatnya nih ya. Ada malaikat ini dia memakai topeng, ada muka aslinya. Jadi sekarang kembali kepada kamu, mau menerima malaikat yang mana? Karena kondisi di sini kamu tuh kebanyakan itu yang tadi, ya. Kamu sudah tahu itu tidak baik dalam hidupmu, tapi kamu selalu merasakan yang tidak baik itu, menyimpan yang tidak baik itu dalam hidupmu, ya. Jadi gimana dong? Semesta sudah menyediakan yang terbaik, tapi kamu belum mau menerimanya. Ibaratkan kamu masih menolak. Ya berarti semesta juga tidak bisa memaksa. Dia menanti kamu bisa mendapatkan atau membuka hatimu, mau menerima, baru dia akan memberikan kebahagiaan. Nih, ya. Kebanyakan kamu masih hidup di masa lalu, mengenang ketoksikan orang, ya. Jangan. Semua itu karena apa? Di pikiranmu. Akhirnya apa? Bebanmu tambah berat. Di sini juga kalau kamu sudah tidak betah dengan kondisi itu, ya kamu harus bisa mengambil keputusan. Kamu nggak mengambil keputusan, ya hidupmu begitu-begitu aja. Ya, contohnya tadi saya bilang di sini, ya ada penantian, ya. Ambil keputusan kalau dia nggak datang-datang, ya. Kamu yang harus tegas pada dirimu, bukan tegas pada orang lain. Kamu tuh kadang-kadang minta ketegasan dari orang lain, padahal kamu yang harusnya tegas pada dirimu. Kamu yang harus mengambil keputusan, bukan dia yang mengambil keputusan untuk masa depan kamu, no. Tapi untuk masa depanmu, kamu yang harus bisa mengambil keputusan, ya. Ada rasa sakit hati, benci, amarah, ngapain? Kamu udah tahu itu kamu akan terbebas dari orang toksik, berarti nggak usah benci-benci lagi. Dan kamu harus tahu bahwa ke depan pasti dia mendapatkan karma buruk, sesuai atau setimpal dengan apa yang dia perbuat. Kenapa kamu harus sedih? Kamu ikhlaskan. Semesta yang akan memberikan teguran padanya, bukan kamu yang pusing, stres ya. Tidak bisa menerima. Hidup di sini tuh harus bisa mengikhlaskan. Pada saat kamu sudah ikhlas, itu semesta bekerja. Selama kamu belum ikhlas, ya semesta nggak kerja. Kenapa? Karena semesta merasa bahwa kamu masih mau mengerjakannya sendiri dengan caramu. Jadi ikhlaskanlah supaya semesta yang akan menegurnya dengan cara semesta dan waktu semesta, ya. Begitupun sakit. Sakit kalau kamu tidak berolahraga, tidak berpikiran positif, ya sakit yang lainnya tambah muncul, ya. Hati yang gembira adalah obat. Kalau hatimu tidak gembira, penuh dengan kekalutan, takutan, kecemasan, ya, nggak akan bakal sembuh. Jadi kalau kita sakit, harus gembira. Itu dari hati dulu. Pas kita gembira, niat pasti ada. Niat berolahraga, hidup sehat, makan makanan yang bergizi. Tapi kalau sudah, udah pasrah deh. Malah kamu bikin pusing orang di sekeliling kamu yang merawat kamu. Ya, ini khusus untuk kamu ya. Kalau kamu sakit-sakitan, bagaimana kamu bisa menjadi orang yang hebat kalau sakit-sakitan? Gak bisa. Dan sakit itu karena tergantung kita juga. Sembuhnya, parahnya, itu tergantung dari kita juga. Karena kita yang mengizinkan sakit itu datang. Dengan cara kita mengizinkan, ya, penyakit itu datang untuk kita. Kenapa? Karena tadi saya bilang vibrasi. Kamu yang mengizinkan, kamu yang mau. Karena hatimu tidak gembira. Kalau hatimu gembira, pasti kamu tidak mengizinkan. Karena sakit itu di vibrasi bawah ya. Makanya saya bilang, kalau kamu di vibrasi atas, pasti kamu menyayangi dirimu. Dimana kamu akan hidup sehat, makan makanan yang baik, yang bergizi, olahraga, ya. Pokoknya bagaimana caranya supaya gembira. Penyakit itu akan pental, ya. Penyakit medis maupun non medis. Non medis ini apa ya? Black magic. Ya, jadi kalau kamu dapat black magic, kuncinya satu, kamu bahagia. Karena apa? Difirmankan hati yang gembira adalah sumber segala obat. Black magic akan takut. Karena apa? Kamu mendorongnya keluar, mengusirnya. Secara tidak langsung. Ini bicara secara spiritual. Makanya orang-orang spiritual itu kadang-kadang terpental dengan black magic. Kenapa? Karena ya dia tidak mengizinkan dia masuk. Black magic juga itu kan ada roh-roh ya, atau kalau mau dibilang energi itu di mana orang itu terima tidak. Kalau tidak ya dia nggak akan masuk. Bukan karena ilmunya tinggi, tapi dia tidak mau terima. Nah itu ya, jadi
Semesta mau sampaikan jangan sampai di akhir tahun kamu sakit dan di awal tahun stres. Banyak di awal tahun akan sakit nih. Akhir tahun sudah mulai-mulai nih. Terutama stres karena nggak punya duit. Stres karena percintaan. Stres karena hutang. Stres karena tidak mempunyai pekerjaan. Ya, ini banyak stres. Akhirnya sakit. Dari stres itu mulai sakit. Stres itu kan pikiran kan, dan akhirnya sakit. Makanya kelola mentalmu nih. Paling tinggi energinya ya sakit. Di tahun 2024 akhir kan kita bilang mau berganti tahun ini ya. Dan puncaknya di 2025. Banyak sekali yang sakit. Jadi bisnis apa yang akan bagus? Bisnis medis. Iya. Semua ke medis. Medis itu bagus. Kalau kamu mau bisnislah di bidang kesehatan. Nah, ini ya. Tapi bukan berarti kita itu cuma bercanda, tapi itu yang memang serius ya, karena ke depan itu akan banyak orang yang sakit. Jadi jaga kesehatan. Ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Ace of Wands. Ada The Hermit. Ada juga Strike. Ada Nine of Wands. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa memilih circle. Ya, memilih circle. Jangan circle toksik. Ya, akhirnya kamu juga ikut toksik. Atau kamu tertular miskin. Ini maaf ya, saya bukan bicara kasar, ini realita. Dan ini yang semesta mau sampaikan. Kenapa kita itu ya terkoneksi dengan apa artinya, atau kita tuh tidak bisa maju karena kita terkoneksi dengan orang-orang yang pikirannya dangkal. Makanya saya bilang circle-mu harus dirubah. Kalau kamu tahu bahwa saya bermain dengan orang ini sudah bertahun-tahun tapi hidupku nggak berubah-berubah, atau saya kerja di tempat ini tapi hidupku nggak berubah-berubah, berarti circle-mu tuh pekerjaanmu tuh salah, tidak membawa hoki untukmu. Pekerjaan kan hoki-hokian, ya, teman hoki-hokian. Jadi harus lihat, kalau kamu di situ tidak membawa keuntungan, tidak mendapatkan keuntungan maksudnya ya, luar daripada gaji, bukan hanya masalah gaji, tetapi dari segi mental, dari segi skill, kita bisa mendapatkan ilmu tidak di situ, kita bisa berkembang tidak bergabung di company itu, kita bisa dihargai tidak, bisa diterima tidak, ada perkembangan untuk diri kita tidak di masa depan. Nah itu ya, jadi kamu lihat circle-mu. Kalau kamu circle toksik nggak akan bahagia, nggak akan berhasil, nggak akan sukses. Ya, ini dimanapun, entah kamu mau sekolah kek, mau kerja kek, di lingkungan keluarga kek, atau dimanapun. Kalau kamu tidak dihargai, ya, kamu nggak akan bakal sukses, kamu nggak bakal bahagia, dan nggak akan bisa kaya. Ya, itu kuncinya. Circle-mu. Ya, terus jangan cepat putus asa. Ya, jangan cepat putus asa. Karena 2025 ini ekonomi agak terguncang ya. Agak sedikit terguncang. Ya, khusus di Indonesia, terutama dalam hal karir ya. Perputaran ekonomi kurang begitu bagus. Bukan Indonesia saja sebenarnya, dunia. Ya. Jadi harus bisa lebih kerjanya tuh semangat gitu, jangan cepat putus asa. Kita baru bisnis ini udah sepi, udah nggak nyaman, nggak banting setir ya. Makanya buka bisnis lihat dulu mana bisnis apa gitu. Sekarang jangan pakai bisnis yang terlalu banyak pengeluaran. Kalau bisa kamu bisnisnya di rumah aja menghasilkan uang, tidak terlalu banyak kena pajak atau bahkan tidak kena pajak ya, karena pajak ini kan tinggi. Kamu sudah sewa ruko itu udah kena pajak. Tapi kalau kamu di rumah, ya anggap aja pelan-pelan dulu gitu sebelum kita bangun ini ya. Bukan saya ajar yang negatif ya, tidak. Tetapi ya kalau kita bisnis bawah, kita mulai dulu dari bawah. Jangan belum ada untung kita sudah dapat pengeluaran yang besar, yang tinggi gitu. Kamu kalau mau online kerja ya online aja. Sekarang sudah dibantu teknologi, nggak ada yang susah. Nggak perlu yang tempat-tempat mahal, nggak perlu tempat-tempat eksklusif ya. Kamu pemasarannya online aja udah bisa menghasilkan. Sekarang kamu berani tidak? Nah ini kuncinya adalah berani. Ya, berani mengambil resiko.
berani bertanggung jawab, berani bertindak, berani pokoknya berani-berani semua. Ya. Jangan mental miskin, mental pecundang, mental putus asa, apalagi kalau dibilang mental pengemis. Wah, minta-minta. Itu lebih parah. Ya, hidupmu akan menderita kalau dapat teman atau kamu sendiri yang punya mental seperti gitu. Ya. Jangan. Jadi harus bisa menjadi seorang yang mental pejuang. Di tahun 2025 akan berjuang. Akan dilihat di situ. Ya, siapa yang ibaratkan apa ya kalau dibilang hukum alam gitu ya. Bukan hukum alam tapi apa ya bahasanya di persaingan begitu ketat. Jadi siapa yang bisa cepat beradaptasi dengan modernisasi, dia akan selamat gitu. Kalau tidak, ya mungkin kamu akan habis itu dalam artian ya mungkin sakit, nggak hutang banyak hutang gitu, ataupun ya jatuh miskin. Karena ingat perkembangan zaman, tenaga manusia akan dirubah ya menjadi tenaga mesin atau teknologi lainnya. Jadi sekarang kamu harus sudah persiapkan dirimu kalau seandainya suatu saat nanti tenagamu diganti oleh mesin dan kamu dirumahkan. Ini bukan takut-takut ya, menakut-nakuti ya, bukan. Tetapi ini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih siap. Sekarang kamu cari pekerjaan-pekerjaan sesuai skillmu. Ya. Bukan berketergantungan di situ pas tiba-tiba kayak macam corona kemarin langsung bingung. Akhirnya banyak yang di PHK, terus banyak yang akhirnya terjerat hutang pinjol dan banyak terlilit hutang lainnya. Rumah tangga hancur karena keuangan, anak nggak beres karena keuangan. Nah ini hati-hati karena akan signifikan seperti gitu, drastis ya. Kita nggak bilang ada lampu hijau dari lampu merah ke lampu hijau gitu kan, atau ibaratkan ada tanda kuning gitu, nggak ada, langsung merah langsung hijau, nggak ada kuning-kuning. Persiapan itu nggak ada ya, pemberitahuan itu nggak ada langsung. Jadi hati-hati. Jadi sekarang itu harus mempunyai tabungan ya, mempunyai tabungan apa kayak Cak, kalau bisa duit cash. Kamu punya tanah, kalau memang kamu selagi butuh duit, jual aja tanah kamu. Ya, karena kalau memang belum butuh ya tabung di emas, karena emas ya langsung liquid ya, cepat liquid. Tapi kalau tanah, carinya setengah mati untuk beli. Orang ke depan itu nggak akan beli tanah lagi. Ya, jadi mendingan kalau memang kamu butuh duit dan memang ingin jual tanah kamu, ya nggak usah terlalu jual harga-harga tinggi lah. Ada yang mau nawar silahkan beli. Ya, baru tukar dengan emas. Kalau memang belum ingin dicairkan ya, kalau macam masih mau investasi. Karena apa? Ke depan paling utama itu adalah duit cash, uang cash. Mereka itu nggak akan tertarik dengan tanah ini itu. Karena apa? Semua akan jual murah ke depan. Kamu nggak akan dapat untung nanti. Ya, malah orang-orang di sana yang sudah kaya tambah kaya. Karena apa? Dia ada kamu banting harga. Dan dia bisa mendapatkan dengan harga murah. Jadi kalau sekarang ya jual tanah tapi nggak usah jangan juga terlalu murahan gitu. Maksudnya harga-harga standar lah gitu. Karena ke depan kamu jual dengan harga yang standar pun belum tentu ada yang minta, belum tentu ada yang mau. Ya, pasti kamu akan banting harga. Nah, kalau dari sekarang atau kalau memang sekarang kamu mau investasi, ya investasi jangan di tanah dulu atau di properti, susah. Orang akan belinya tuh susah, lama. Ya, kalau memang kita lagi butuh duit, di logam mulia aja ya, di emas, supaya kamu mau tukar bisa cepat gitu ya. Jadi itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk persiapan tahun 2025 ya. Ini khususnya 2025. Jadi persiapan menyambut 2025 ya, di akhir tahun 2024. Ancang-ancang untuk masuk ke tahun 2025. Nah ini ya, lebih waspada, lebih positive thinking, dan lebih berbahagia. Supaya hidup kamu penuh dengan kelimpahan dan dipenuhi dengan berkat. Seperti gitu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.